Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subkomandan. Nah, di sini saya akan membahas topik-topik terbaru dan informasi penting dalam dunia kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 10 judul skripsi atau tesis terbaru untuk mahasiswa yang memilih bidang kesehatan. Nah, informasi ini mungkin berguna untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sedang menonton video ini untuk memperoleh informasi 10 judul tersebut. Nah, subscribe sekarang dan tetap mengikuti perkembangan channel ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, hubungan antara gaya hidup dan kesehatan jantung. Nah, judul ini sebenarnya saya katakan penting karena kita membantu kita untuk memahami bagaimana gaya hidup kita ini mempengaruhi kesehatan jantung kita. Nah, jantung kan teman-teman tahu bersama itu organ vital bagi kesehatan dan memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Nah, dengan melakukan penelitian ini kita dapat memperoleh informasi dan bukti ilmiah tentang bagaimana gaya hidup seperti misalnya diet, kemudian olahraga, kemudian rutinitas tidur, kemudian memakan buah atau merokok itu dapat mempengaruhi kesehatan jantung kita. Nah, hasil dari penelitian ini sebenarnya dapat digunakan untuk memperoleh rekomendasi dan membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan jantung mereka. Kayak gimana sih menjaga kesehatannya? Yo, nanti dilakukan penelitian dulu. Nanti hubungannya apa gitu loh. Cari variabel-variabelnya yang memang gaya hidup tuh apa saja sih gitu. Nah, poin-poin variabel itu yang kemudian nanti teman-teman cari hubungannya dengan kesehatan jantung. Nah, itu. Kemudian yang kedua. Nah, kita bicara efektivitas nih. Efektivitas program diet sehat dalam menurunkan berat badan. Nah, ini sebenarnya membantu kita memahami apakah program diet tersebut efektif dalam menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Itu yang paling pentingnya. Nah, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti misalnya diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Nah, kita ini memahami apakah program diet yang tersedia efektif dalam membantu individu menurunkan berat badan gitu loh. Nah, hasil penelitian ini kan dapat membantu individu dan profesional kesehatan membuat keputusan yang tepat tentang apa yang terbaik untuk mereka dan bagaimana membantu mereka menjaga kesehatan dan mencapai tujuan berat badan yang sehat atau berat badan yang ideal. Oke, yang ketiga, pengaruh latihan fisik teratur terhadap kesehatan mental. Nah, penting ini karena membantu kita memahami bagaimana aktivitas fisik mempengaruhi kesehatan mental kita tuh. Lah, kok bisa mempengaruhi? Ya memang harus ada penelitiannya dulu gitu. Apakah latihan fisik kita yang teratur terhadap itu berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Nanti teman-teman lakukan penelitian baru tahu tuh dia berpengaruh atau tidak. Tapi berdasarkan fakta ternyata memang dia berpengaruh. Nah, kesehatan mental itu memainkan sebenarnya peranan penting dalam kualitas hidup kita dan membantu kita mengatasi yang pertama stres emosional, kesehatan mental lain ansietas, kecemasan yang berlebihan. Nah, dengan melakukan penelitian ini sebenarnya kita dapat memperoleh informasi dan bukti ilmiah, bukan hanya omong doang gitu, tentang bagaimana latihan fisik secara teratur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah masalah kesehatan mental kita. Nah, hasil dari penelitian ini kita dapat menggunakannya untuk rekomendasi kepada masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan mental mereka melalui aktivitas fisik yang teratur. Gitu loh. Setelah misalnya kita menemukan ada hubungannya, ya kalau tidak ada hubungannya ya berarti nanti teman-teman itu deritanya gitu loh. Ya enggak masalah, lakukan penelitian itu. Berarti HO-nya diterima. Kalau misalnya
itu tidak memiliki hubungan. Oke, yang keempat, analisis konsumsi gizi pada remaja. Nah, melakukan penelitian tentang ini ternyata itu penting karena remaja itu kan kita tahu remaja merupakan masa transisi dalam hidup di mana pola makan dan konsumsi gizi itu dapat mempengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Nah, kita harus memang kalau masih teman-teman masih remaja itu perlu untuk menjaga konsumsi gizinya. Nah, remaja sebenarnya membutuhkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, serta untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan usia, seperti masalah metabolisme dan kesehatan tulang. Nah, dengan melakukan penelitian ini, sebenarnya kita dapat memperoleh informasi tentang pola makan dan konsumsi gizi pada remaja, dan bagaimana konsumsi gizi tersebut mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, hasil penelitian ini sebenarnya dapat digunakan untuk rekomendasi dan membantu remaja mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan mereka menerima nutrisi yang cukup atau tidak. Gitu loh. Yang kelima, itu hubungan antara pola tidur dan kesehatan mental. Nah, melakukan penelitian tentang hubungan antara pola tidur dan kesehatan mental itu sebenarnya sangat penting. Itu karena pola tidur memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kesehatan mental seseorang. Nah, kualitas dan jumlah tidur yang cukup itu dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan memperbaiki fungsi otak kita. Itu berdasarkan penelitian yang lain, itu loh. Nah, kalau teman-teman mau mencari lagi penelitian misalnya di Indonesia khususnya atau di daerah teman-teman mungkin iklimnya atau kondisinya berbeda, ya kita lakukan penelitian apakah ada hubungan antara pola tidur dengan kesehatan mental mereka. Nah, kesehatan mental itu tadi ya depresi, ansietas, stres, dan lain sebagainya yang memang itu mengganggu psikologi kita. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuat rekomendasi dan membantu individu untuk membuat perubahan dalam pola tidur mereka untuk memastikan mereka menerima tidur yang cukup dan memperbaiki kesehatan mental mereka. Nah, yang keenam nih sekarang, analisis dampak stres kerja pada kesehatan. Ini biasanya teman-teman keselamatan dan kesehatan kerja seperti saya, ini dampak stres kerja pada kesehatan hidup ini. Nah, melakukan penelitian tentang analisis ini sebenarnya sangat penting karena stres kerja itu menjadi masalah besar bagi banyak orang dan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Kemudian stres kerja dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti misalnya tekanan darah tinggi, masalah jantung, depresi, masalah kesehatan mental lainnya, ansietas. Kemudian dengan melakukan penelitian ini kita dapat memahami bagaimana stres kerja itu dapat mempengaruhi kesehatan dan memperoleh informasi yang jauh lebih rinci tentang dampak stres kerja pada kesehatan. Nah, hasil penelitian ini kan sebenarnya dapat digunakan untuk membuat sebuah rekomendasi kepada perusahaan dan maupun individu untuk mengatasi stres kerja dan memperbaiki kesehatan mereka. Itu pun jika ada hubungannya atau itu pun jika ada dampaknya yang kalian temukan gitu. Ya kalau tidak ada ya nanti rekomendasinya adalah penelitian lain yang perlu dibutuhkan lagi. Nah, yang ketujuh nih, efektivitas program kebugaran terhadap kualitas hidup. Nah, melakukan penelitian ini sebenarnya kebugaran itu terhadap kualitas hidup itu sangat penting karena aktivitas fisik dan olahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, program kebugaran itu yang tepat dapat membantu mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, misalnya seperti obesitas, masalah jantung, masalah kesehatan mental. Nah, kita kalau sudah melakukan penelitian ini kita dapat memahami bagaimana program kebugaran itu mempengaruhi kualitas hidup dan memperoleh informasi yang lebih rinci
tentang efektivitas program kebugaran terhadap kesehatan. Nah, hasil penelitian ini kan dapat digunakan untuk membantu merekomendasikan perusahaan atau individu memahami bagaimana mengatasi kesehatan dan memperbaiki kehidupan mereka melalui program kebugaran yang efektif. Oke. Yang kedelapan itu tentang ini kita bicara studi tentang hubungan antara gaya hidup dan resiko penyakit diabetes. Ini lebih spesifik lagi. Ini kita bicara penyakit diabetes. Yang pertama tadi jantung, mental, nah sekarang diabetes. Nah kemudian ini penting karena diabetes itu merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius dan meningkat pada tingkat global maupun nasional. Gaya hidup yang buruk, misalnya seperti makan makanan junk food yang tinggi kalori dan kurang aktivitas fisik, itu dapat mempengaruhi risiko terkena diabetes. Nah, dengan melakukan penelitian ini kita dapat memahami bagaimana gaya hidup mempengaruhi risiko penyakit diabetes dan memperoleh informasi tentang cara mengurangi risiko penyakit tersebut. Melalui apa ya? Program gaya hidup, kemudian perubahan gaya hidupnya kita, misalkan kayak kita aktivitas fisiknya, kemudian olahraganya, makan makanan apanya, dan itu semua berpengaruh. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membuat rekomendasi dan membantu individu maupun pemerintah memahami bagaimana mencegah dan mengatasi masalah diabetes. Yang ke-9, nah ini efektivitas suplemen terhadap kesehatan tulang. Nah sejauh mana sih sebenarnya suplemen itu mempengaruhi kesehatan tulang kita? Ya kan dari kemarin orang melakukan penelitian tentang orang selalu mengkonsumsi suplemen terus. Nah tapi kita harus melihat efektifkah sebuah suplemen itu terhadap kesehatan dari tulang-tulang kita. Nah tulang itu kan sebenarnya membentuk sistem skeletal dan memainkan peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan. Dia membantu melindungi organ dan membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, banyak orang itu sebenarnya mengkonsumsi suplemen ini untuk membantu memelihara kesehatan tulang. Namun sebenarnya banyak sekali diskusi tentang efektivitas suplemen itu. Gitu. Apakah efektif atau tidak? Hanya penting sekali penelitian ini untuk menjaga keilmiahannya. Sekarang kita masuk yang terakhir. Pengaruh program kebugaran terhadap kesehatan jantung. Sekarang kita jantung lagi. Nah, karena kesehatan jantung itu kan tadi masalah yang sangat utama sebenarnya bagi masyarakat dan gaya hidup serta kebiasaan olahraga itu dapat mempengaruhi kesehatan jantung kita. Sebenarnya melalui penelitian ini kita bisa memahami tentang efektivitas dari program kebugaran terhadap kesehatan jantung kita. Dia efektif atau tidak nih, atau dia berpengaruh atau tidak nih. Nah ini juga membantu memberikan rekomendasi bagi program kebugaran yang efektif dan baik untuk kesehatan. Oke, saya kira teman-teman sudah paham ya 10 judul tadi, nanti diterapkan saja. Nah kalau misalnya teman-teman mau membahas satu-satu dari judul itu, nanti di komen, atau teman-teman bingung nih nentuin judul itu, nanti saya lakukan penelitian di mana misalnya teman-teman bingung nentuin judulnya, ya tinggal kasih masuk saya program pengaruh program misalnya yang ke-7 atau ke-9 tadi, misalnya efektivitas suplemen terhadap kesehatan tulang pada lansia misalnya. Nah sampelnya teman-teman ambil aja lansia, atau teman-teman ngambilnya siapa pada remaja misalnya, tapi kan remaja itu kesehatan tulangnya masih bagus. Nah sehingga kita carinya ke lansia, pada lansianya. Atau misalnya pengaruh program kebugaran terhadap kesehatan jantung. Nah program kebugaran ini siapa aja sih yang sering mengikutinya gitu.
Nah, kita cari siapa aja, ternyata usianya itu 30 sampai 40 tahun atau sampai 50 tahun yang mereka yang mengikuti program kebugaran ini. Nah, kita cari sampelnya, kita cari. Nah, mereka yang mengikuti, kita lihat mereka yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program kebugaran. Itu. Nah, tinggal tambah-tambahkan saja. Gitu loh. Nah, misalnya lagi tadi tentang studi hubungan antar gaya hidup dan resiko penyakit diabetes misalnya. Kita tinggal masukkan saja studi tentang hubungan antar gaya hidup remaja misalnya, atau gaya hidup lansia misalnya, dan resikonya terhadap penyakit diabetes. Atau teman-teman mau menggantinya di Kabupaten Bima misalnya, kalau mau melakukan penelitian di Kabupaten Bima, bisa semua. Nanti kalau ada yang dibingungkan itu tinggal ditanyakan saja, gampang kok. Diskusi itu sekarang tinggal komen aja di bawah. Diskusinya lancar sekarang. Bisa. Nanti tetap saya akan balas apapun yang teman-teman tanyakan. Kalau misalnya mau dibuatkan video juga ya ya nanti saya buatkan gitu, tentang apa gitu. Nanti saya buat. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.